Gojek dan Grab semakin jelas dan semakin jelas bakal diakuisisi, bakal di merger. Kabarnya udah banyak beredar. Tapi apakah akan terrealisasikan? Akan diwujudkan? Apabila ini benar-benar terwujud, bagaimana yang punya dua akun? Apakah akan satu akunnya atau bagaimana? Dan apakah kebijakan-kebijakan Grab harus diikuti oleh Gojek? Karena seperti biasa, setiap kebijakan Grab bila berhasil, Gojek selalu mengikuti, atau bagaimana? Ya, jangan dipikir masalah gacor mulu ya, anyep slot ataupun. Sekarang pikirkan ke depannya, nasib kita 2 tahun 3 tahun ke depan. Apakah masih bertahan di ojol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro. Ya, kesempatan kali ini gue akan coba lagi membahas polemik yang bermasalah. Dan permasalahan ini tentang penggabungan merger akuisisi dua aplikator besar ini menjadi satu, dua hijau menjadi satu. Yang mana mungkin udah dicanangkan, yang mana ini udah ada sejak zaman eranya Nadiem Makarim sebelum beliau menjadi menteri. Dan sebelum beliau melepaskan Gojek, itu udah ada wacana di tahun 2018, 2019, dari zamannya Patrick, ya kan, Kevin Alwi, lalu dari Kevin sekarang si Catherine. Nah, sekarang muncul lagi wacana tersebut, bahkan dari pihak Grab-nya yang ingin menarik Gojek pun, yang berkantor di Singapura pun dikabarkan menyewa konsultan untuk permasalahan ini. Dan apabila benar-benar terjadi, apakah Gojek dan Grab di Indonesia akan jadi Go Grab atau bagaimana? Ya, seperti Uber yang diakuisisi oleh Grab pada tahun 2018. Ya, yang mana ojol-ojol Uber itu ada yang pindah ke Grab, ada yang pindah ke Gojek. Nah, seingatkah dulu tukar-tukar jaket zaman 2017, 2018, anak-anak 2020 ke sini mana tahu itu. Ya, yang mana ojol Gojek pengen jadi ojol Grab, mendaftar ke Grab nggak perlu daftar tapi tukar jaket. Begitu pun sebaliknya, ojol Grab pengen ke Gojek, tinggal tukar jaket aja, akunnya langsung beres. Itu kejadian di tahun sebelum pandemi. Anak ojol Gojek pengen jadi Grab, Grab pengen jadi Gojek, seperti itulah. Sebelum semua ojol-ojol lain berdatangan seperti Maxim, Inrapid, Tetanggaku, One Trip, apalagi Josal, apalagi yang kuning tuh si Koneng dan Jokoneng, nah, dan lain-lain sebagainya lah. Apapun itu merek ojol-ojolnya, belum lagi Surabaya atau Aci. Nah, banyaklah ojol-ojol sekarang ya, mungkin bisa mencapai belasan ojol lah gitu. Ada yang bertahan, ada yang kuat, ada yang enggak. Tapi mengenai ini kita akan coba bahas nih, Goto dan Grab dikabarkan merger. Apa dampaknya ke konsumen dan juga untuk ojol-ojolnya? Nah, Jakarta. Wacana penggabungan dua perusahaan teknologi besar, Grab dan Goto, tengah menjadi perhatian sejumlah kalangan. Dua ekonom senior menyarankan agar rencana tersebut dikaji secara cermat, terutama dari sisi dampaknya terhadap persaingan usaha dan konsumen. Pengamat ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, menyampaikan bahwa aksi merger seharusnya dilandasi oleh kebutuhan yang jelas dalam pengembangan bisnis, bukan sekedar konsolidasi tanpa arah yang kuat. Kalau merger biasanya ada kebutuhan yang mendorong, misalnya untuk meningkatkan valuasi atau perluaskan ekosistem. Yang jadi pertanyaan adalah, kebutuhan dari rencana ini apa? Ujar Nailul kepada dihubungi Jumat 9 Mei. Nailul juga menyoroti kemungkinan berkurangnya pilihan bagi konsumen jika merger tersebut terrealisasi, terutama bila kedua perusahaan memiliki layanan yang serupa. Ya jelas serupa lah, sama-sama ojol-ojol. Senada pengamat ekonomi dari Segara Institute Peter Abdullah menilai bahwa konsolidasi di industri digital perlu memperhatikan keseimbangan antara pemain lokal dan asing. Menurutnya dari 4 besar di sektor ini, hanya satu yang berasal dari dalam negeri, yaitu Gojek. Dari 4 pemain, 3 diantaranya perusahaan asing dan 1 jangkauan global yang punya jangkauan global. Sementara pemain lokal masih dalam tahap berkembang. Karena itu peran regulator menjadi penting untuk menjaga persaingan tetap sehat, kata Peter. Ia juga mengingatkan bahwa penggabungan antara dua perusahaan dalam sektor yang sama bisa memunculkan dominasi pasar, sehingga pengawasan dari otoritas perlu diperkuat.
Merger seperti bukan hal baru, karena dua perusahaan ini berada dalam industri dan segmen yang serupa, yaitu ojol-ojol-ojol. Penting bagi pemerintah untuk mengkaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha lain maupun konsumen, tambahnya. Meski demikian, baik Nailul maupun Peter sepakat bahwa keputusan merger adalah bagian dari strategis bisnis masing-masing perusahaan. Namun keterlibatan pemerintah sebagai regulator tetap diperlukan untuk memastikan langkah tersebut sesuai berjalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Sebelumnya, ini Sekretaris PT Gotoh ya, itu Ibu Kusuma Hadiani menyebut pihaknya memang menerima berbagai tawaran dari sejumlah pihak, namun dia tidak menjelaskan pihak mana yang dimaksud. Perseroan hendak memberikan klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak. Adalah kewajiban direksi untuk menjejaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham perseroan, ujarnya dalam keterbukaan informasi. Kusuma Hadiani mengatakan pihaknya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, UMKM, pelanggan, karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan kunci. Ia juga menegaskan belum ada keputusan apapun diambil oleh Gotoh. Kusuma Hadiani mengatakan pihaknya akan tetap memperhatikan kepentingan baik mitra semuanya ya. Namun demikian, sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh perseroan. Jadi ya seperti itulah ya, kita lihat ya, banyaknya isu-isu berita ini sampai sekretaris dan para petinggi-petinggi dari Gotoh pun turun tangan untuk meluruskan masalah ini dari keterbukaan informasi. Dan apabila di kuartal ini yang mungkin habisnya bulan Juni atau di bulan Juli kita dengar ada penggabungan, penyatuan. Nah, bagaimana nasib para ojol-ojol nih? Bagaimana nasib kalian, my bro? Apakah selalu dibilang anyep bang, ini bang, atau itu bang, ini bang, slot bang, selalu menjerit di lapangan. Sementara di pihak aplikator sendiri selalu merasakan kerugian dari tahun ke tahun yang mengakibatkan mereka merger. Nah kan dua aplikator ini pun berasal dari bank yang sama, yaitu SoftBank. Mungkin itu dari bank pendanaan lah ya, atau mungkin banknya lah, bank dari aplikatornya ya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya akan menyatu, dua-duanya merger, yang punya dua akun akan menjadi satu akun karena terdeteksi dari data? Bagaimana menurut Anda, my bro? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.